Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah yang sungguh-sungguh, sepenuh hati, tidak setengah hati. Dan jangan sekali-kali kamu meninggalkan dunia ini sebelum kamu menjadi muslim yang terbaik, muslim yang sejati. Saya doakan seluruh yang berada di masjid ini dan keluarganya menjadi orang yang semakin tambah umur, semakin tambah baik, tambah baik, tambah baik, dan meninggal dunia menjadi orang yang terbaik, husnul khotimah. Jamaah Masjid Agung Sunan Ampel yang sangat saya hormati, sekarang ini kita sudah berada pada bulan Sya'ban. Beberapa hari lagi, tidak sampai sebulan, kita sudah memasuki bulan yang paling mulia di antara seluruh bulan. Sya'ban itu artinya bercabang-cabang. Maka selama bulan Sya'ban ini, jadikan ibadah kita yang baik itu diperbanyak cabangnya, supaya nanti bisa memasuki Ramadan dalam keadaan yang sudah pantas untuk memasuki bulan yang suci. Jangan sampai bulannya bulan suci, tapi orangnya belum menyiapkan diri dengan hati yang suci. Hadirin sekalian, kalau bapak-bapak dan para jamaah sekalian ini akan mempunyai hajat mengundang 100.000 orang dengan konsumsi yang banyak, dengan undangan yang sangat mewah, mengundang 100.000 orang, maka persiapannya tidak cukup seminggu, persiapannya tidak cukup sebulan. Bahkan kalau acara sebesar itu seringkali persiapannya itu minimal 1 tahun. Ramadan ini kita akan kedatangan malaikat yang tidak hanya 100.000, bukan manusia, miliaran malaikat diturunkan ke bumi untuk berjabat tangan dengan orang yang siangnya berpuasa, malam harinya beribadah. Oleh karena itu,
Bulan Ramadan harus dipersiapkan jauh-jauh. Mengundang 100.000 orang saja perlu waktu setahun supaya tamunya tidak kecewa. Sekarang kita harus bersiap bahwa nanti kita menyambut miliaran malaikat yang memintakan ampun untuk Bapak dan saudara-saudara saya. Saya doakan semua yang mengamini doa ini diberikan kesehatan oleh Allah sampai Ramadan. Tidak hanya sampai Ramadan, sampai memasuki malam Lailatul Qadar. Saya doakan Ramadan ini nanti Ramadan yang paling istimewa. Kita jadikan Ramadan yang paling istimewa. Sebab tidak ada yang tahu Ramadan ini apakah masih bisa diulang, tapi yakini saja bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Hadirin sekalian, dalam Jumat ini saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Menjadi Muslim Luar Biasa dengan mengikuti nasihat Nabi Isa. Saya ulang judul khutbah saya ini, menjadi muslim yang luar biasa berpegang kepada nasihat Nabi Isa alaihissalam. Apa pesan Nabi Isa? Yang pertama, jangan bicara. Jangan bicara kecuali yang keluar dari mulutmu itu adalah pembicaraan yang bisa meningkatkan imanmu dan meningkatkan iman orang lain. Jangan bicara kecuali bicaramu itu menyenangkan Allah, menyenangkan Rasulullah, menyenangkan seluruh manusia. Nabi Isa alaihissalam berpesan kepada kita semuanya, khususnya jamaah yang mulia di Masjid Sunan Ampel ini. Kullu kalamin laisa bi dzikrillah fahuwa lahu. Ucapan apa saja yang ucapan itu tidak mengandung kebaikan dan tidak menambah kebaikan, itu adalah perkataan yang sia-sia. Hadirin sekalian, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bepergian dengan beberapa sahabat. Orang di belakang Rasulullah berbisik-bisik, emas itu benda mahal, perak itu benda mahal. Andaikan kita diberi, betapa senangnya kita. Nabi menolak. Apa yang kamu bicarakan? Ini Nabi bicara emas yang itu mahal. Nabi mengatakan, maukah kamu? Maukah kamu? Saya beri sesuatu yang harganya lebih mahal dari emas itu. Apa Nabi? Lisanun dzakirun, yaitu lidah yang selalu menyebut nama Allah. Perbanyak zikir, sholawat Nabi, subhanallah, walhamdulillah, sebanyak-banyaknya. Sampai saking banyaknya menyebut nama Allah, saking banyaknya menyebut nama Rasulullah, sampai tidak sempat menyebut kejelekan orang lain. Hadirin sekalian, sekali lagi pesannya Nabi Isa, jangan bicara kecuali pembicaraanmu itu mengandung kemuliaan, mendamaikan, membuat semangat orang. Orang yang sakit dengan pembicaraan kita jadi semangat, orang yang marah menjadi sabar. Masya Allah, itu adalah perkataan yang berbau zikrullah. Maka Rasulullah sendiri mengajarkan kita supaya apa yang kamu katakan itu selalu baik. Mintalah
cahaya Allah, supaya cahaya itu diberikan di lidah. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura. Ya Allah, berikan cahayamu di hatiku dan berikan cahayamu di lidah. Saya doakan seluruh jamaah ini tidak menyebut kejelekan orang, tapi yang banyak disebut adalah nama Allah dan Rasulullah. Dan kematian yang terbaik adalah kematian ketika bibir orang masih belum kering, masih basah, ada bekas-bekas zikrullah, menyebut nama. Nomor 2, pesannya Nabi Isa, sekali-kali diamlah, diam, berpikir, merencanakan persiapan menuju Allah itu apa. Maka beliau mengatakan, wa kullu sukutin laisa bi fikrin fa wa ghaflah. Orang diam itu baik, tapi lihat-lihat dulu. Kalau waktunya mengucapkan terima kasih tapi diam, jelek. Waktunya harus bicara, mengingatkan orang, diam, itu bisu. Mestinya ada orang datang assalamualaikum, kalau selesai jazakumullah, kok diam, itu jelek diamnya. Hadirin sekalian, diamlah bukan untuk melamun. Sebab kalau diam itu melamun, itu kata Nabi Isa alaihissalam, itu ghaflah, itu kelalaian. Orang melamun itu lama-lama gila, stres. Lalu bagaimana diam yang bagus? Diam yang bagus itu adalah diam yang berpikir apa yang harus saya lakukan supaya anak saya seperti Mbah Ampel semuanya. Berpikir apa yang harus dilakukan supaya anak-anak kita itu akhlaknya harum seperti Rasulullah SAW. Apa yang kita lakukan supaya ekonomi kita itu bertambah dan kita menjadi orang yang tidak mengemis-ngemis minta kasihan orang, cukup dengan ini. Wah, itu diam yang bagus, karena berpikir tentang persiapan akhirat itu disebut di dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad. Hai orang-orang yang beriman, berpikirlah kamu apa yang sudah kamu kerjakan untuk menyongsong kematian. Terakhir, nomor 3, pesannya Nabi Isa alaihissalam, wa kullu nadharin laisa bi'ibrah fa huwa lahu. Setiap melihat kenyataan, melihat sesuatu kok tidak bisa mengambil pelajaran, itu namanya orang itu bodoh. Hadirin sekalian, ada orang yang pekerjaannya sama tapi kok rezekinya lancar, dipelajari. Oh, ternyata orang ini jujur. Ada orang lagi, orang ini penghasilannya banyak tapi rumahnya kok tidak bercahaya. Oh iya, karena dia itu banyak khianat. Kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini, kenapa anaknya kok rusak semuanya? Mana itu, ambil pelajaran semuanya. Jadi setiap melihat sesuatu itu selalu dia bisa mengambil pelajaran, selalu mengambil pelajaran. Maka Nabi Isa alaihissalam mengatakan, fatuba liman kana kalamuhu dzikrullah. Maka berbahagialah orang yang setiap perkataannya itu adalah mengandung kebaikan, dzikrullah. Dan orang yang wasukutuhu tafakkuran, diamnya bukan diam ngelamun, tetapi berpikir, membuat perencanaan apa yang harus dilakukan. Wa nadharu wa ibrah, dan setiap melihat sesuatu dia bisa mengambil pelajaran. Dan hadirin sekalian, saya tutup khutbah ini dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Orang mukmin itu hebat,
Orang mukmin itu mengagumkan, orang mukmin itu membuat orang terkagum-kagum. Mengapa? Inna amrohu kullahu khair. Apa saja yang terjadi itu dipandang sebagai kebaikan. Walaysa dzalik dzaka li ahadin illal mu'min, dan itu tidak bisa dicapai kecuali orang yang mukmin. In asobathu syakara, jika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, ya senang, syukur. Fakana khairan lahu, dan itu yang membuat dia baik. Wa in asobathu dharra sabara, dan ketika dia mendapatkan sesuatu yang di luar keinginan, yang menyusahkan, yang menyedihkan, yang menyakitkan, ya diterima dengan sabar. Kata Rasulullah, itu mukmin yang luar biasa. Maka kita berharap mudah-mudahan Sya'ban ini menjadi bulan yang bercabang-cabang kebaikan kita, lalu kita sudah layak masuk pada bulan Ramadan yang suci. Bulannya suci, hati kita suci. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli alaihi. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa astaziduhu min fadlihi wa karamih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah. Fa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma innana du'afa, wahai Allah kami ini hambamu yang lemah. Faqawwina fi ridhak, berikan kami kekuatan untuk bisa mencapai ridhamu. Wa khudh ilal khairi binawasina, ya Allah peganglah ubun-ubun kami, keluarga kami, anak kami, supaya kuat dan mampu menjalankan yang baik dan meninggalkan yang tidak baik. Waj'alil islama muntaha rajaina, jadikan kemuliaan akhlak, kekuatan iman, kesempurnaan Islam menjadi tujuan kami yang paling utama dalam hidup ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.